bagi Tuhan. Engkau yang telah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Kami percaya di ibadah pada saat ini terjadi lawatan Tuhan di rumah-rumah, terjadi kebangunan rohani di dalam nama Yesus. Terjadi lawatan Tuhan di bangsa ini, di kota kami Kabupaten Jember Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami gereja Tuhan, kami umat tebusan-Mu, kami mengangkat tinggi panji bagi Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup, yang bangkit buat kita semua. Haleluya, amin, amin. Kuasa maut telah dipatahkan dan kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesusku. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah domba, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari kebenaran. Kami memperdengarkan nyanyian kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak, oleh darah anak Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit bagiku, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sebab telah diberikan kuasa atas gerejanya, atas saudara dan saya, supaya hidup kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Haleluya. Diberi kuasa
Yesus yang dipuji, Engkau Yesus yang ditinggikan. Lebih dari segalanya, lebih dari semua yang disebut Tuhan, hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan, penyelamat dalam hidup kami. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Kami buka hati, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, Kau yang dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami, oh Tuhan, dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kita tidak pernah sendiri, ada Roh Kudus, ada Roh-Nya yang selalu beserta dengan kita. Penuhi kami Tuhan, oh ya Roh Kudus. Kudus, ini gereja-Mu Tuhan.
Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan di dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus saat ini ya. Mari kita satukan dulu, mari kita satukan hati kita di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menuntun kami, menolong kami, sehingga kami boleh mengerti akan setiap perkataan firman yang akan disampaikan. Supaya melalui pemberitaan akan firman-Mu ini, kami mengerti tentang makna kenaikan Tuhan Yesus. Dan kiranya hikmat, akal budi, kuasa, dan pengurapan yang baru turun dari sorga buat hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini secara online. Terima kasih Tuhan, jangan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Seluruh kekasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah dimanapun berada. Saat ini kita sedang merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus, ya, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, judul khotbah saya pada saat ini adalah The 40th Day, yaitu hari ke-40. Ada apa di dalam hari ke-40 ini? Saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dikatakan begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan di situ bahwa selama 40 hari setelah Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, maka Tuhan Yesus tidak serta-merta naik ke sorga. Tuhan Yesus tidak serta-merta menghilang dari kehidupan murid-muridnya, tetapi selama 40 hari itu Tuhan Yesus terus menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah menjadi hidup dan dia telah bebas lepas daripada belenggu maut. Sehingga kematian tidak lagi menguasai kehidupannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di hari yang ke-40 itu, di saat dia akan naik ke sorga, maka ada beberapa peristiwa yang kita bisa pelajari bersama-sama. Yang pertama, hari ke-40 itu setelah sekian lama dia membuktikan dirinya bahwa dia hidup. Itu menandakan bahwa dia adalah pribadi yang hidup. Dia bukan manusia biasa yang harus mati satu kali kelak. Dan dia bukan berasal dari bumi ini. Itu sebabnya dia bangkit dari antara orang mati, kemudian naik ke sorga, sebab dari sanalah dia berada. Sebab dari sanalah dia berasal. Ya. Jadi yang pertama itu bukti bahwa dia hidup. Hari ke-40 itu saat dia ada di hadapan ratusan murid-muridnya. Dia menyatakan bahwa dia hidup. Dan saat dia naik ke sorga, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan begini, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kata bukti di situ dalam terjemahan bahasa aslinya adalah tekmeriosis. Tekmeriois, ya, tekmeriois. Itu adalah suatu pembuktian bahwa kebangkitan Tuhan Yesus yang dinyatakan melalui saksi-saksi, yaitu para murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu bisa dibuktikan melalui sentuhan, penglihatan, dan perasaan. Jadi bukan kata orang, bukan halusinasi, bukan ilusi, apalagi fata morgana, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati dan juga kenaikannya ke sorga. Itu bukan halusinasi, ilusi, apalagi fantasi dan fata morgana. Tetapi itu adalah sebuah bukti nyata, sebuah kenyataan dan disaksikan oleh ratusan orang yang hadir pada waktu itu. Di dalam Lukas 24 ayat 39 dan 40 dikatakan di sana, lihatlah tanganku dan kakiku,
Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang bangkit, Allah yang berkuasa atas maut dan telah mengalahkan maut, saudaraku. Ya, bahwa bukti atau tekmeriois itu bisa dinyatakan, bisa dibuktikan melalui sentuhan, penglihatan dan perasaan. Semua saksi mata yang melihat tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ketika mereka datang ke kubur yang kosong itu, maka mereka juga bisa meraba, bisa menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Dan mereka bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh pribadi yang hidup. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, bukti seperti inilah yang dinyatakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui murid-muridnya. Dan sekarang kita bisa mengerti dan paham bahwa kenapa Tuhan Yesus perlu 40 hari ada di antara murid-muridnya. Yaitu agar supaya ada bukti otentik, bukti yang tidak terbantahkan. Bahwa ada ratusan orang bahkan saat itu yang melihat Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Itu melihat dengan mata kepala mereka, menyentuh dengan tangan mereka. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi yang hidup, yang setelah bangkit dari kematian, dan yang sebentar lagi mereka akan lihat akan naik ke sorga pelan-pelan, dan itu semua terjadi dengan kasat mata. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1, 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saudara lihat bahwa ini adalah sebuah saksi mata. Mereka sungguh-sungguh bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Mereka bukan mendengar dari kata orang, tapi mereka sungguh-sungguh melihat dengan mata mereka. Dan mereka saksikan, mereka raba dengan tangan mereka sendiri tentang firman hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu. Dan di dalam Kisah pasal 2 ayat 32, Petrus berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, di hari yang ke-40 itu semuanya ratusan orang murid-murid Tuhan yang berkumpul pada waktu itu, mereka bisa melihat pribadi Yesus yang hidup, yang sungguh-sungguh nyata ada di hadapan mereka. Dan apa yang terjadi pada hari yang ke-40 itu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan? Maka kita dapati ada pesan-pesan penting yang disampaikan. Nah, seperti yang biasa kita ketahui, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika ada seseorang yang akan meninggal, yang akan berpergian jauh, ya berpisah cukup lama, maka ada pesan-pesan yang disampaikan. Nah, pesan-pesan ini penting untuk kita perhatikan, karena disampaikan oleh orang yang akan meninggal, yang akan bepergian jauh, yang akan lama tidak akan pernah kita jumpai. Nah, oleh sebab itu pesan-pesan ini penting untuk kita perhatikan. Ya, apa saja pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, dan sampai kepada hari ke-40, pesan apa yang dia sampaikan menjadi sebuah pesan penting yang perlu untuk kita perhatikan dengan saksama. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkali-kali berbicara mengenai kerajaan Allah. Di dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ketiga, salah satu kalimatnya berkata seperti ini, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kalau sampai ada ayat firman Tuhan yang mengatakan berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, maka itu pasti sebuah berita yang penting karena disampaikan berulang-ulang. Kalau ada sesuatu yang disampaikan berulang-ulang, pasti itu adalah sesuatu yang bernilai, berharga. Nah, oleh sebab itu pesan yang penting yang pertama, itu adalah pesan tentang kerajaan Allah. Yang kedua,
pesan penting apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang kedua adalah menantikan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pesan yang kedua adalah bahwa mereka harus menantikan Roh Kudus. Saudaraku, mereka dilarang meninggalkan Yerusalem sebelum mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga adalah Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada mereka agar mereka menjadi saksi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, inilah pesan ketiga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu agar supaya mereka dibaptis Roh Kudus. Mereka menerima kuasa dari Roh Kudus. Supaya dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus di dalam hidup mereka, mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus itu, maka mereka bisa menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, itu pesan yang ketiga yang sangat penting yang disampaikan kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pesan yang keempat adalah agar supaya murid-muridnya itu pergi dan memuridkan bangsa-bangsa. Nah, setelah murid-muridnya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan, maka mereka diperintahkan untuk mereka pergi dan memuridkan bangsa-bangsa. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, sebuah perintah diberikan, sebuah amanat agung diberikan, yaitu agar supaya semua murid-muridnya itu pergi, ya, untuk mereka melangkah, menjangkau, menghampiri, mendatangi bangsa-bangsa yang lain, agar supaya mereka semua juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, itu adalah pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya pada waktu itu. Dan yang ketiga, apa yang terjadi di hari yang ke-40 itu, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang ketiga adalah Dia tetap ada untuk kita. Tuhan Yesus naik ke surga dengan tujuan yang lain, saudaraku. Tuhan Yesus naik ke surga dengan sebuah tujuan, yaitu Dia mempersiapkan tempat tinggal bagi kita, rumah bagi kita di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai 3 dikatakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus naik ke sorga bukan cuma sekedar Dia kembali, ya, ke tempat Dia berasal, di dalam kerajaan sorga yang kekal, tempat kediamannya saja. Tetapi Dia naik ke sorga, ternyata Dia juga mau menyediakan tempat, menyediakan rumah untuk saudara dan saya. Sehingga kita punya kepastian ketika kita menutup mata di bumi ini, maka ada sebuah kepastian dari Tuhan Yesus bahwa kita memiliki tempat tinggal di sorga. Dan sekalipun Dia sudah naik ke sorga, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, tapi Dia berjanji, Dia akan selalu ada, Dia akan tetap ada untuk saudara dan saya. Yang pertama, Dia menyediakan rumah di sorga, agar supaya di mana Dia berada, maka kita pun ada bersama dengan Dia.
Yang kedua, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dia tetap ada untuk kita karena dia telah menjadi pengantara kita. Ya, dalam Injil Yohanes 17 ayat 20 dikatakan begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa Tuhan Yesus tetap bersyafaat untuk kita. Kepada setiap orang-orang yang mendengar berita Injil disampaikan, maka Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Ya, Tuhan Yesus juga berdoa buat mereka, bersyafaat untuk mereka. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 juga dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara kalian kasih Tuhan, kita tidak sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga di hari yang ke-40 setelah kebangkitannya dari antara orang mati, maka dia tidak tinggal diam. Dia tidak berpangku tangan. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu dikatakan. Tetapi dia tetap menjadi pengantara kita. Menjadi pendoa syafaat bagi kita. Ya, dia selalu ada untuk kita. Dia selalu berdoa untuk kita. Dia selalu menyertai dan mendampingi kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dia tetap ada untuk kita, saudaraku, karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena ketika dia naik ke sorga, maka dia mengutus Roh Kudus-Nya. Di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 dan 8 dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan penghibur yaitu Roh Kudus. Pada waktu dia naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus turun menjadi penghibur, menjadi kekuatan buat setiap saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu dia mengutus Roh Kudus dengan kuasanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya digantikan oleh Roh Kudus. Dalam arti kata Tuhan Yesus masih tetap ada bersama dengan kita. Sebab namanya disebutkan orang Immanuel. Saudaraku, yang keempat, pada hari yang ke-40 ketika dia naik ke sorga, maka saudaraku dikasih Tuhan, ada sesuatu pesan yang dia juga sampaikan melalui kenaikannya ke sorga. Di dalam Kisah pasal 1 ayat 11, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 dikatakan begini, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa ini ada sebuah kepastian bahwa Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga, maka dia akan juga turun dari sorga untuk menjemput kita, untuk bertemu dengan saudara dan saya. Dan saya percaya orang-orang yang bisa melihat, mengalami Tuhan Yesus turun dari sorga, itu adalah murid-murid Tuhan. Sama seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat dia naik ke sorga, maka kelak murid-murid Tuhan Yesus juga, yaitu saudara dan saya, akan melihat dia turun dari sorga. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara mau melihat Tuhan Yesus turun dari sorga, maka pastikan saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bukan sekedar jemaat biasa, tapi jemaat yang mau dimuridkan, jemaat yang mau menjadi muridnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, demikian juga dituliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Rasul Paulus berkata seperti ini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi pada hari yang ke-40. Yaitu murid-muridnya melihat dia naik ke sorga. Dan ada malaikat yang berkata kepada mereka, yaitu, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saudara lihat bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga, maka Tuhan Yesus yang sama, dia akan turun kembali ke dunia ini. Dan kita akan bersama-sama selamanya dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ketika dia naik ke sorga, itu bukan perpisahan selamanya dengan manusia, dengan saudara dan saya. Maka dia akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Di hari yang ke-40 itu, saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Maka di situ dia membuktikan bahwa dia hidup. Yang kedua, ada pesan-pesan yang disampaikan sepanjang 40 hari itu. Dan diakhiri dengan kenaikannya naik ke sorga di hari yang ke-40. Ada pesan-pesan yang harus kita perhatikan dengan seksama. Pesan-pesan penting yang tidak boleh diabaikan. Harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kita harus menjadi seperti yang Tuhan pesankan. Dan yang ketiga, ketahuilah bahwa ketika dia naik ke sorga, mata kita melihat dia naik ke sorga secara kasat mata. Maka kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Agar supaya di mana dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan dia. Dan dia tetap menjadi pengantara kita. Dia tetap menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia tetap memperhatikan kehidupan kita. Dia tetap menjaga dan menyertai kita. Dia tetap menjadi pengantara kita. Sampai itu selamanya dia tetap ada bagi kita. Dia mengutus Roh Kudus-Nya ketika dia naik ke sorga. Agar supaya kita semua memiliki roh penghibur itu. Dan juga memiliki kuasa daripada Roh Kudus. Itu sebabnya sekalipun secara kasat mata kita melihat sebuah perpisahan. Dia naik ke sorga meninggalkan bumi ini, meninggalkan murid-muridnya. Dan tidak lagi bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dengan kasat mata lagi. Tetapi dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia tetap ada untuk kita. Dan pada akhirnya dia pasti akan kembali. Untuk yang kedua kalinya dia akan datang kembali ke dunia ini. Untuk menjemput mempelainya, gerejanya, yaitu saudara dan saya. Agar supaya kita boleh ada terus bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Memerintah di bumi dan tetap tinggal bersama dengan dia di sorga sampai itu selamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan apa yang sudah disampaikan itu boleh memberkati saudara semua. Melalui pesan daripada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, biarlah hidup kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Lebih lagi daripada sebelumnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar, itu Tuhan meteraikan. Dan apa yang sudah Tuhan meteraikan dalam hati kami, kiranya Roh Kudus Engkau menolong kami agar supaya kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pesan yang sudah kami dengar pada saat ini. Terima kasih kami sudah diberkati melalui firman-Mu dan kami percaya Engkau terus menyertai kami sampai pada kesudahannya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan kita. Mari saudaraku yang di rumah juga boleh mempersiapkan diri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat bersama-sama roti tangan kanan kita. Tanda bahwa kita tidak pernah melupakan korban Kristus di atas kayu salib. Di setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita selalu akan mengingat Dia. Korbannya di atas kayu salib, kematiannya di atas kayu salib telah menebus kehidupan kita dari dosa. Kematiannya, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan
bahwa maut tidak bisa membelenggu dia. Dan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Syaralabaralabaralaba. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti tangan kanan kita. Shikaralabaralaba. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Roti tangan kanan kita adalah lambang daripada tubuh Kristus. Tetapi kita menaruh iman percaya. Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kiaralabada sikaralabaralaba. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Ini anggur biasa. Tapi kita percaya ini adalah lambang dari darah anak domba Allah yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Dan kita melakukan semuanya untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib itu. Jangan pernah lupakan kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa. Dosa kita diampuni, kita diputihkan, disucikan dari semua kuasa dosa oleh karena darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan darah itu telah dicurahkan. Darah dari anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercelah. Sebagai korban penebus dosa. Dan harga telah lunas dibayar. Karena kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Yaitu darah anak domba Allah. Kita angkat tinggi-tinggi cawan tangan kanan kita. Bersama-sama kita akan meminum cawan anggur ini. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikarala barala barala. Syiarala barala barala barala. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau senantiasa ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan bahkan Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan. Engkau memberikan kelimpahan demi kelimpahan. Kejayaan demi kejayaan. Kemuliaan demi kemuliaan. Oleh karena kuasa-Mu. Dan oleh karena kasih-Mu. Ada dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh melihat melalui peristiwa 2000 tahun yang lalu. Di mana murid-murid-Mu melihat Engkau terangkat naik ke sorga. Biarlah kami juga melihat dengan mata iman kami. Engkau turun dari sorga, memenuhi kehidupan kami. Dan menyertai kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan penuh ucapan syukur karena Dia adalah Allah yang baik. Hosanna.
kedua belah tanganmu dan terimalah anugerah, berkat, pelindungan, pemeliharaan, dan penyertaan dari Bapa di sorga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus anak yang tunggal, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati seluruh kehidupanmu semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tetaplah menjadi pemenang, tetaplah kuat di dalam Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai hidup saudara semua. Amin. God bless you, warga kerajaan. Tuhan Yesus memberkati.